Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk bisa berkumpul pagi ini. Untuk pagi ini presentasi yang akan dibahas adalah mengenai apa yang harus dilakukan oleh peternak pada saat cuaca sangat panas. Untuk presentasi pagi hari ini akan dibawakan oleh Dr. Hewan Krisna Aditya Imawan. Kepada Bapak Krisna dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bu Lois. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Puji Tuhan sudah mengumpulkan kita di sini atas rahmat dan nikmatnya. Kita bisa bertemu lagi pada presentasi Zoom pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya langsung akan memberikan presentasi pada pagi hari ini, yaitu kebetulan kita kan lagi masuk musim kemarau sudah kan ya. Jadi cuaca memang sangat ekstrim, panas banget di luar. Dan apa sih yang dilakukan peternak bila saat kondisi cuaca panas? Jadi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu gejala heat stress dan tingkat keparahannya. Yang kedua, yang selanjutnya, cara efektif untuk mengurangi cekaman panas pada kandang open dan closed house. Heat stress memiliki efek negatif jika tidak tertangani, yaitu definisinya beban panas bersih yang dapat memapar ayam melalui kombinasi kontribusi mengakibatkan ketidaknyamanan ayam yang disebabkan oleh suhu, kelembapan udara dalam kandang itu melebihi dalam zona nyamannya, dan dapat mengakibatkan dampak buruk pada performa dan kesehatan ayam, baik ayam broiler maupun layer dan breeding ya. Kontribusi internalnya yaitu ada beberapa faktor, yaitu ada genetik, terus tingkat metabolisme pada tubuh ayam, lalu aktivitas fisik ayam, berat badan ayam, kondisi kesehatan ayam, dan konsumsi pakan yang masuk dalam tubuh ayam. Lalu kontribusi yang eksternal yang dari luar, yaitu yang pertama kondisi dari lingkungan, terus kecepatan angin di dalam kandang, terus pertukaran udara baik di luar dan di dalam kandang, terus ventilasi, kelembapan, pergerakan udara, suhu lingkungan, dan sistem ventilasi. Ini adalah suatu gambaran heat stress pada ayam. Jadi pada saat humidity-nya di atas 40%, 45% sampai 75%, itu ayam benar-benar dalam kondisi nyaman. Itu di dalam temperatur antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Di atasnya kelembapan 75% dan temperatur 30 derajat Celcius, ayam akan mengalami kondisi yang tidak nyaman dan akan mengakibatkan heat stress yang berujung akan kematian nantinya. Jadi segala upaya mitigasinya, segala upaya untuk mengurangi resiko penting untuk dilakukan untuk kasus heat stress. Jadi perhitungan indeks heat dengan cara mudah itu penjumlahan suhu dan RH nilainya 91 sampai 94. Ini adalah tanda-tanda klinis ayam saat mengenai heat stress, saat terkena heat stress. Jadi pada saat lower criticalnya dia, temperaturnya itu terdapat thermoneutrality zone. Jadi dia suhu yang dia termasuk saat nyaman tadi yang saya bilang di 25 sampai 30 derajat Celcius. Lalu di atas tersebut itu di higher critical temperature. Ayam akan mengalami di ayam layer, dia akan mengalami onset of heat stress symptom, berarti dia mengalami simptom heat stress yang terjadi itu membuka mulutnya, membuka paruhnya dan sayap-sayapnya. Lalu yang untuk ayam broiler dia ada permanent open beak breathing, yaitu dia menjulurkan paruhnya, mulutnya, jadi selalu mangap istilahnya ya. Lalu rest time in the feeder, jadi
makannya berkurang, lalu increase of drinking rate, jadi kenaikan konsumsi minum, lalu sayapnya menghilang, terus letargi. Di atas temperatur yang selanjutnya yang 30 derajat Celcius itu ayam akan tidak dalam kondisi nyaman, lalu akan mati. Lalu selanjutnya ini gambaran dari fainting dan heat stroke ya. Jadi kita lihat sendiri di dalam jantungnya ada lemaknya, lalu ayam akan sering dalam bahasanya sih mangap kalau kita membuka mulut ya. Buka mulut, sering membuka mulutnya. Di ayam layer juga, di ayam broiler juga. Lalu selanjutnya, jadi keadaan fisiologis tubuh ayam ketika fainting itu adalah yang pertama fainting, terus respiratory alkalosis, lalu selanjutnya acid base imbalance, lalu dia aktivitasnya berkurang, terus feed intake-nya juga berkurang, lalu dia mengalami defisiensi nutrisi. Selanjutnya ini sama yang tadi, keadaan fisiologis tubuh ayam ketika fainting di semua ayam, yaitu increasing ambient temperature, terus faster breathing, terus body temperature rise, metabolism increase, broiler eat less, start using reserve, lalu body acid device. Cara efektif mengurangi paparan heat stress, yaitu salah satunya perhatikan kepadatan, yaitu density-nya di dalam kandang. Jadi tujuan untuk kontrol density adalah mengoptimalkan densitas atau kepadatan ternak di dalam kandang sehingga mengurangi akumulasi panas yang dihasilkan. Lalu seleksi ayam produktivitas yang rendah. Kualitas udara yang baik yang diterima oleh ayam yaitu di salah satunya definisi kualitas udara. Oksigen yang diterima dia lebih dari 19,6%, lalu CO2-nya, karbon dioksida kurang 0,3%, karbon monoksidanya kurang 10 ppm, lalu amonia kurang 10 ppm. Ventilasi yang kurang itu harus ditingkatkan apabila parameter ini tidak terpenuhi. Ini adalah sistem ventilasi yang baik. Jadi poin penting di dalam sistem ventilasi yaitu targetnya maksimal pertukaran udara baru itu berjalan dengan sangat baik. Jadi kita bisa dilihat di sini yang sebelah kiri itu temperature difference, jadi dia di 7,50 derajat Celcius. Lalu yang di bawah air velocity, jadi untuk pertukaran udaranya maksimal di angka, jadi waktu 7,50% dia di angka 3,20, lalu yang 6,70 dia di angka 4,70. Lalu selanjutnya ini adalah contoh kuantitas dan kualitas air minum ayam yang harus diperhatikan. Jadi menurut penelitian Bu Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2011 di Unbra itu menunjukkan peningkatan konsumsi air minum pada budidaya ayam broiler dengan suhu lingkungan 30 derajat Celcius itu lebih banyak dibandingkan dengan suhu lingkungan 28 derajat Celcius. Jadi poin penting yang saat ini biasa peternak dilakukan itu treatment kualitas air jika ada logam berat dan cemaran mikrobiologi, yaitu seperti bakteri E. coli, coliform, dan Salmonella sp. Lanjut, kita juga bisa untuk mengatur efek stres dari ayam. Jadi kita bisa memperhatikan jadwal pemberian pakan. Jadi ini saya ambil sumber dari Highland. Dia management schedule during times of heat stress, yaitu pada saat 4 pagi sebelum subuh itu sampai 12 itu dikasih makan, 12 siang. Lalu setelah 12 siang sampai jam 4 sore
itu tidak diberikan makan sama sekali. Lalu dia melakukan drinking water flush, jadi dia melakukan flushing di saluran air minumnya. Terus dan jangan ganggu ayamnya apabila waktu dalam keadaan siang. Terus waktu 4 sore sampai jam 8 itu dilakukan pemberian pakan lagi. Ini presentasi pakan di setiap harinya, yaitu di jam 6 sampai jam 10 pagi tadi dia diberikan sepertiga pakannya. Lalu untuk jam 10 siang sampai jam 4 sore itu tidak diberikan makan. Lalu yang selanjutnya jam 4 sampai jam 9 malam itu diberikan 2/3 pakannya. Lanjut, selain itu dari Swadesi Chandra Sentosa memiliki produk anti stres untuk mencegah heat stress, yaitu produk AminoLife Poultry. Dia memiliki kandungan vitamin dan asam amino. Jadi dia terdapat beberapa vitamin ya, campur. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B, vitamin C juga ada, dan dia ada asam aminonya seperti aspartic acid, glutamic acid, dan lain sebagainya. Ada lysine juga. Jadi AminoLife Poultry ini sangat bagus untuk mengatasi anti stres. Lalu tidak itu saja, jadi untuk pemulihan kesehatan setengah sakit dan mengembalikan pertumbuhan yang terhambat, lalu memperlambat perontokan bulu lebih awal pada layer dan meningkatkan level produksi telur. Jadi pemberian untuk AminoLife Poultry ini bisa diberikan di air minum dengan dosis 1:10 dan 1:20. Jadi 1 gram per 20 liter dan 1 gram per 10 liter. Lalu bisa dicampurkan campurkan ke pakan, yaitu 25 gram dalam 100 kilo pakan. Berarti kalau misalkan 1 ton butuh 250 gram. Jadi lama perlakuannya ini 4-6 hari. Dosis dapat disesuaikan atau lebih diajarkan di iklim panas ya. Dan tidak hanya itu, selanjutnya Swadesi Chandra Sentosa juga memiliki produk anti heat stress, yaitu yang kedua ada produk namanya Metabolase. Di dalam Metabolase ini dia terdapat asam amino, lalu ada vitamin juga, vitamin B6, B12, lalu ada kandungan sorbitol dan fruktosa. Sekian, terima kasih presentasi yang saya berikan. Apabila ada yang kurang berkenan bisa ditanyakan atau bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan waktunya ke Bu Luis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisna atas presentasinya mulai dari gejala sampai penanganan heat stress ya. Boleh Bapak Ibu yang lain dipersilakan jika ada diskusi atau pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Baik Bu, saya mau bertanya. Saya Orisa dari Cirebon. Tadi yang sudah terima kasih untuk presentasi dari Pak Krisna. Tadi itu dari penanganan heat stress itu ada AminoLife, tapi yang saya ketahui itu AminoLife ini bersifat panas yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Dan yang ingin saya tanyakan itu mengapa AminoLife ini jadi saran pemberian untuk kasus heat stress, bukannya kalau dikasih heat stress, kalau dikasih AminoLife itu akan menambah ayam lebih stres karena suhu tubuhnya itu kan jadinya panas gitu dalam kondisi cuaca yang juga seperti sekarang ini sedang panas gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Oriza atas pertanyaannya. Jadi mengapa AminoLife salah satu produk yang saya rekomendasikan karena dari efek heat stress tersebut itu kan ayam terkena penurunan berat badan, terus feed intake-nya juga berkurang, lalu produksi telur menurun. Itu kan salah satu ada 3 ya tadi ya, ada 3 penyebab apabila ayam terkena heat stress. Jadi di AminoLife Poultry itu
karena terdapat beberapa vitamin yang cukup lengkap, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan lain sebagainya. Lalu ada asam amino yang juga cukup lengkap. Jadi itu sangat direkomendasikan untuk memperbaiki, untuk mencegah efek dari heat stress tersebut. Gitu Bu, kalau misalkan dalam kondisi panas bisa pemberian aminolef itu dikurangi Bu, jadi diminim dosisnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Saya Luis, saya mau tanya. Silakan Pak Rizal. Oke, baik, terima kasih. Saya Rizal dari Semarang. Mungkin saya sedikit bertanya terkait manajemen. Heat stress ini kan faktor utamanya adalah dari suhu dan kelembapan. Lah, kira-kira menurut Pak Krisna, ketika di lapang itu menemui kandang yang kasarane udah suhunya tinggi, amonianya tinggi, kelembapannya ya cukup ya di atas 60%, 70%, itu kira-kira langkahnya gimana? Langkah menanggulanginya secara manajemen. Ya. Jadi untuk langkah menanggulanginya secara manajemen, jadi selain pemberian vitamin kan untuk menangani heat stress ada faktor manajemen ya yang sangat berpengaruh memang. Kalau misalkan kita menemukan kandang yang seperti itu, berarti kita juga bisa merekomendasikan kandang itu apabila nggak dikasih tirai, terus habis itu apabila kondisi dingin, jadi tirai ditutup, terus kalau misalkan kondisi panas tirai agak dibuka. Terus habis itu masalah kelembapan apabila dia ada sekamnya yang bawah postal diperhatikan sekamnya, jadi diganti atau ditambah lagi sekamnya sebel, misalkan kalau di broiler itu 10 cm, jadi harus 10 cm kekebalan sekamnya. Jadi untuk masalah yang suhunya juga, itu suhu kan memang sangat berpengaruh di kandang ya. Jadi untuk penambahan suhu itu bisa ditambahin kipasnya Mas Rizal. Jadi apabila di setiap sekat itu dikasih kipas, itu kan apabila kandang yang open ya. Kalau yang kandang close kan nggak mungkin menemukan seperti itu, karena kan memang semuanya udah tertata, semua udah terkoordinasi sama sistem close house-nya itu. Kalau di kandang open bisa diberikan kipas angin, ditambahin kipas angin apabila dalam kondisi yang panas, kipasnya ditambah lalu dinyalakan, dan ditambahin di atas kandang itu sekarang ada namanya suatu alat yang bisa mengeluarkan seperti hujan buatan. Jadi di atas kandang dikasih itu Mas Rizal, itu sangat berpengaruh terhadap suhu yang diterima di ayam nantinya. Jadi dia mengeluarkan air mancur, tapi nggak banyak air mancurnya, jadi sedikit keluarnya. Itu juga berpengaruh sih. Itu yang saya temukan Mas Rizal untuk mengatasi itu. Air berkabut ya? Iya Bu, seperti kabut airnya nanti keluarnya. Sedikit coba saya sedikit bertanya lagi malahan. Ketika suhu ketika suhu lagi tinggi terus dikasih air, apakah suhu yang diterima ayam bukannya malah lebih panas ya Pak Krisna ya? Oh enggak Mas Rizal. Enggak ya? Jadi air kan sistemnya kan memang dari kita kan panasnya, dari kita keterima langsung kan panas. Tapi dia kan disembur di udara terus habis itu jatuh ke tanah kan bisa membuat suasana tanah itu menjadi dingin Mas Rizal. Kita ditambahin air. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Krisna. Ya. Baik, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya dan Pak Krisna atas penjelasannya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi yang ingin diskusi atau bertanya? Mungkin tidak ada lagi pertanyaannya. Oke, kalau begitu dipersilakan Pak Krisna untuk kesimpulannya. Ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas waktu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Kesimpulan atas presentasi yang saya berikan yaitu apabila dalam kondisi panas
peternak harus melakukan dari sisi manajemennya, yaitu manajemen kandang, yaitu kondisi kepadatannya di kandang, terus habis itu suhu yang di kandang, lalu sistem ventilasinya harus baik, dan untuk menunjang dan mencegah heat stress tersebut, yaitu bisa diberikan antara dua produk tersebut, yaitu amino level 3 dan metabolase yang sudah direkomendasikan oleh Swadesi Chandra Sentosa dan sudah banyak didistribusikan di peternakan di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta, Jawa Barat. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.